sisi budaya lebih tertarik jenengan. Oke. Jadi ada unsur-unsur budayanya. Kalau kita dikasih warisan, Iya. warisan nggak kita rumat, Nggih. jangan kaget kalau di rumah orang lain. Warisan kalau kita tidak di rumah pasti akan di rumah orang lain. Ini juga penting ini Pak. Ini juga salah satu pembelajaran buat saya sendiri. Buat kita Mas ya. Iya, betul. Pokoknya sesuatu yang kita punya, kita tidak merumat, pasti akan dirumat orang lain. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Jo TV ya. Untuk kali ini saya berada di Desa Kemuning, yaitu di rumah Mas Zaini pembuatan rambut nenek atau jajanan jadul tempo dulu. Tapi sekarang ini sudah mulai berkembang dulur ya. Jadi tujuan saya kali ini itu untuk melihat proses pembuatan rambut nenek. Jadi pembuatan rambut nenek itu betapa sulitnya dulur ya. Dan kebetulan ini juga ada temannya Mas Zaini dari Jawa Tengah belajar pembuatan jajanan jadul rambut nenek dulur. Jadi seperti apa selengkapnya saksikan video saya. Suasana di Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Dan kali ini saya sudah sampai di rumahnya Mas Zaini dulur ya untuk melihat proses pembuatan produsen rambut nenek Maju Jaya Harum Manis ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ternyata ini lur ya lagi produksi. Dan kok ada bapaknya ini lagi. Oh ini Iya, Mas, iya. Mas Banjo ini di Maju Jaya ini banyak isunya tamu-tamu dari luar kota, khususnya Bapak Darmanta ini dari kota Bantul yang punya inspirasi untuk belajar jajanan rambut nenek ini. Iya, jauh-jauh dari Bantul ke sini untuk belajar jajanan ini Mas ya. Iya. Ini sudah berapa hari ya bapaknya ini? Ini udah 5 hari, udah proses penyempurnaan ini. Proses penyempurnaan. Jadi nanti Jadi pembuatan rambut nenek ini ya Mas ya, tidak semudah yang kita bayangkan atau teman-teman bayangkan ya. Iya, betul. Jadi belajarnya itu tak semudah asal direbus, asal ditarik-tarik itu susah Mas ya. Iya, susah. Oh, jangan putar malih. Set. 1 kali putaran, set, digeret mundur. Oh. Nah, kerja. Posisi, set. Titik mawon. Nah, set. Tarik. Nah, set, tarik. Set, tarik. Nah, set. Tarik. Nah, kolongin lagi. Nah, tarik lagi. Putar sekali. Hop. Set. Tarik. Itu kenapa Mas kok harus diputer itu? Ini Mas, untuk pencampuran terigu Mas. Untuk pencampuran. Untuk pencampuran terigu. Nah, terus putar. Jadi ini tadinya di sini biar pindah Mas. Oh iya. Gitu. Nah, sambil kepiak Mbak. Sempurna ini. Ya. Nah, ya. Ini kering. Jadi Pak Darmanta ini benar-benar punya inspirasi untuk seusianya Pak Darmanta ini mau mengulang kembali di masa-masa kecilnya dulu di Bantul biar ada jajanan jadul dan yang tidak musnah ya. Iya, ini sebagai pelestari ini juga nih sebagai pelestari. Pak Darmanto Bantul, Yogyakarta. Pak Darmanta. Iya, Pak Darmanta.
Mas. Diproses Mas ini. Jadi ini kali ini Mas. Jadi gimana? Langsung yang praktek langsung dua. Langsung tapi, dua. Yang pertama sudah jadi. Ini Bapak ini dari Bantul. Ya, dari Bantul. Bantul, ya kan? Ya. Desanya Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak. Ya. Nah ini Masnya ini dari Ciamis. Bukan. Kota Magelang. Oh, dari Magelang ini Mas. Iya. Kota Magelang, dan nanti setelah ini biar sama-sama bisa dikembangkan di wilayah antara Magelang dan Jogja, ya kan, nanti bisa sama-sama bisa biar sinergi. Jadi belajarnya ini Mas, bergantian ya? Iya, bergantian. Nggak bisa saat langsung, nggak bisa ya? Ya, nggak bisa, bergantian. Sempurna nih, sempurna. Ini Mas, ini kalau yang dikasih air ini guna proses pendinginan ya, adonan. Oh iya, proses pendinginan ya. Dikembangkan di wilayah Jogja. Terus ini tinggal proses pengeringan ini. Iya, pengeringan. Angin ke. Tapi cepet ya Mas keringnya, langsung terlalu lama nanti ya ini lembab lagi. Ini jadi nanti seusia Bapak Darmanta ini kok punya inspirasi kayak gini, nanti biasanya Adi Karto, kecamatannya Muntilang, Magelang. Iya. Iya. Jadi nanti ini sama-sama untuk mengembangkan di sana. Jadi untuk wilayah Magelang, untuk wilayah Jogja nanti sesuai dengan arahan saya. Jadi nanti untuk pecinta-pecinta kuliner jajanan jadul di era 70-an. Jadi silakan nanti. Kalau Masnya ini sudah berapa hari di sini? Ini juga sudah 5 hari sama, hampir berbarengan. Hampir berbarengan. Kan gitu. Jadi yang sangat-sangat vital ya kan. Ini Mas. Ini titik penentunya untuk menjadikan rambut nenek. Di sini ya, di sini. Ya. Dan kali ini dulur saya bersama Bapak Darmanta, nggih Pak. Aslinya mana Pak? Sudarmanta. Pak Sudarmanta aslinya. Saya di Bantul. Asli Bantul ya, Bantul Yogyakarta. Di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak. Terus terinspirasi dari mana Pak kok tiba-tiba pengen mengembangkan jajanan jadul rambut nenek ini? Sebetulnya udah lama Mas. Karena saya kan saat ini berusia hampir 60 ya. 60-an nggih Pak? Ya. Di tahun 70-an saat saya kelas 0. Iya. Sampai dengan kelas 1, 2, 3, dan selesai SD, usia SD lah. Iya. Itu pernah ketemu jajanan jadul ini yang namanya Aromanis. Aromanis ya. Belum ditambah-tambah rambut nenek. Ya, rambut nenek Aromanis saja memang dulu yang. Itu sehingga saya sekarang ini dan masyarakat tuh menanyakan, kok Aromanis kok hilang dari pasar, kalah sama yang kekinian. Sekarang kok enggak ada yang jualan Aromanis yang dulu. Artinya Aromanis yang sekarang pakai mesin. Iya, pakai mesin yang modern. Tapi yang produknya itu seperti tahun 70-an kok enggak ada. Gitu. Iya, hilang musnah. Nah, kemudian saya muncul, oh iya ya. Kalau itu sekarang ada, mestinya anak-anak sekarang juga tahu bahwa dulu pernah ada makanan semacam ini. Iya. Nah, terinspirasi dari itu, selain saya sendiri pernah ngalami ya, menangi gitu loh. Iya. Saat itu, sehingga masyarakat pada bertanya-tanya makanan itu. Kemudian saya ingin gimana sekarang kalau kita cari caranya bikin, karena dulu simbah-simbah dulu bikinnya gimana, kok nggak ada yang diajarin. Iya, bingung cari tempat untuk belajar. Kemudian anak saya bilang kalau saya sih main HP itu sudah sangat berkurang. Iya. Tapi untuk anak-anak seusia anak saya kan lihai ya mencari ya. Iya, tutorial, browsing. Ya, ketemulah
itu di YouTube. Di YouTube. Nah, ada konten-konten dari Iya. melalui internet itu. Kemudian saya pelajari. Oh, ternyata bikinnya kok unik banget ya. Kalau menurut perasaan jenengan pas waktu belajar di sini gimana, Pak? Itu susah atau mudah? Yang kendalanya gimana, Pak, itu, Pak? Sampai hari ini masih merasakan belum menemukan belum pas yang ketemu titik pasnya ya. Nah, dan itu ternyata buat produk aromanis yang rambut nenek ini dibutuhkan skill, dibutuhkan penelitian, ketelatenan, dan nanti waktu berjalan pasti. Pokoknya sukses bisanya itu sambil berjalan ya. Iya, pokoknya tidak bisa langsung otomatis 3 hari 5 hari bisa, tidak bisa gitu. Semangatnya nggak luntur. Iya. Kalau semangatnya luntur. Nah, lihat dari itu, dari sisi sejarah dan budaya, ternyata kandungan budayanya sangat tinggi dari prosesnya. Iya. Oke lah kalau generasi sekarang mengatakan menyempelekan mengaromanis. Cuman harum manis. Belum tahu cara prosesnya ternyata unik. Prosesnya memang unik. Untuk pembelajaran tingkat kedisiplinannya ada. Iya ada, itu harus tepat waktu. Ada. Itu kan kandungannya kan larinya nanti kan saya tertarik karena tidak hanya sekedar membuat mungkin jadi, tapi prosesnya itu memang ada sesuatu yang unik yang luar biasa, sangat berkait dengan budaya, begitu. Makanya banyak filosofi intinya. Betul. Jadi sehingga wah itu perlu sekali untuk dipelajari, diuri-uri, karena itu tinggalan para pendahulu kita, para moyang kita, nenek moyang. Nah sayangnya dulu nenek moyang simbah-simbah dulu itu tidak pernah ada yang mengajari atau yang diajari yang nggak mau, tahu. Yang jelas kan sekarang terbaca. Oh, makanan dulu itu ternyata sangat minim resiko. Contohnya aromanis. Kemudian produk-produk yang lain sebelumnya itu sangat minim pengawet, bahkan sama sekali nggak ada pengawet. Aman. Warna juga yang dianjurkan. Jadi rencananya nanti setelah pulang dari sini ya, belajar di sini itu langsung dipraktekkan Pak di sana ya, dikembangkan lah. Dari sisi bisnis, maka saya beda dengan kawan saya yang dari Magelang. Karena dia usianya masih muda. Jadi dari sisi bisnis saya kurang begitu saya tonjolkan. Tapi saya wajib untuk mengetahui cara-cara membuatnya. Mungkin kalau saya nggak bisa mengembangkan, tapi ilmunya sudah nyantol, tinggal saya turunkan pada generasi. Pokoknya sangat penting banget Pak ya. Hingga itu menurut saya sangat penting untuk saya pertahankan. Saya nggak tahu saya akan mewakili Bantul atau seperti apa, ternyata orang Bantul nggak ada yang berlatih. Jadi selain jajanan jadul ini pernah belajar jajanan apa selain atau masih ini aja? Terutama menu-menu atau makanan-makanan yang unik-unik yang dulu. Yang dulu pernah ada, sekarang hampir tidak ada. Misalnya kuping lowo apa itu kan sekarang tidak ada. Tidak ada Pak. Kuping leo. Sudah lama saya tidak temukan itu. Lumprit. Sudah tidak ada. Saya sekarang sudah diganti dengan apa itu? Roti apa yang semacam roti lah. Semacam roti kekinian. Satu sekian tepung jadi mekwar lah, itu kan tidak ada budayanya justru sangat miskin, sangat sedikit milik budayanya. Ngapusi kok, teksturnya kan ngapusi. Amin dipelembungke jerone angin kok dijual. Jadi jenengannya salah satu pecinta kuliner jadul. Kuliner jadul zaman dulu. Kemarin cita-cita kalau saya seusia Bapak Garmanta ini punya inspirasi untuk belajar itu ternyata kayak gitu kan. Terus kita kan juga istilahnya tiap hari juga ada obrolan gitu. Ngobrol-ngobrol. Lah kemarin saya juga kaget Mas. Gimana Mas? Kagetnya gini, Pak Darmanto itu sebelumnya nggak cerita sama sekali sama saya. Nah ternyata itu Pak Darmanto itu pernah menjabat ini Pak ya,
anggota DPR di Bantul. Bantul, iya, kan gitu. Iya. Masa purnanya itu baru 2019 kemarin, Mas. Jadi masih kemarin, belum lama ini. Belum lama. Iya, kan nanti bisa bertanya Iya. mungkin apa itu belajar di produsen kami itu apa ada rentetannya di situ kan gitu kan kita juga belum tahu kemarin itu kan gitu. Saya Iya. juga kaget, Mas. Iya. Baru kemarin itu saya ngobrol-ngobrol kan. Iya. Kan gitu. Bisa Apa-apanya belum cerita. berani cerita. Yang penting. Ya, gitu lah. Jadi sedikit itu tadi. Jadi Pak Darmata itu juga intinya pernah istilahnya menjaga Anggota Dewan. DPRD ya. DPRD Kota. Kenapa nih? Kita di Komisi D. Komisi D. Komisi D kan Terkait dengan masalah pangan juga. Oh, masalah ya, pangan ya. ya. Tapi tetap ya kalau masalah pangan tetap ada hubungan sama Ada hubungannya. sama seperti kuliner seperti ini juga ada. Budaya, pendidikan, olahraga, kesehatan masuk di Komisi D. Jadi cuman ya saya juga kaget kan gitu lah. Jadi nanti untuk pesan dari pribadi saya ke Pak Darmanto, mudah-mudahan ilmu yang didapat di Masjid Jaya ini semoga nanti bermanfaat, Iya. terus dikembangkan oleh anak-anaknya lah. Selain Iya. itu lah. Iya, intinya seperti itu. Karena Biar tidak punah. Lah, biar nggak punah lah untuk masalah jajalan. Harapan saya menjadi kader di Bantul. Oh iya, harapannya menjadi kader ya. Kader pertama untuk mengembangkan ini, Iya. gitu. Khususnya Aromanis. Untuk Aromanis ya. Karena memang unik kalau dilihat. Iya, kalau ndak ada yang niat seperti jenengan, mungkin ya ndak ada yang jalan kan. Tahunya Aromanis itu yang ada alatnya itu. Iya. Yang kayak gini harus tahan panas. Iya. Iya. Ini kan terapi juga ketika, Iya, sama, Pak. ketika saya memblek-blek apa itu Gula. gali yang panas Panas itu. banget. Panas hampir seperti jenang karet, jenang plastik itu. Pokoknya sambil olahraga, terapi. Untuk terapi. Sambil narik-nariknya itu juga pakai tenaga, Pak. Terapinya itu. Makanya dari sisi bisnis tadi saya karena usia saya Iya. tidak begitu saya tonjolkan, tapi dari sisi budaya lebih Tertarik jenengan. Oke. Jadi ada unsur-unsur budayanya. Ya ibarat kalau kita dikasih warisan, Iya. warisan nggak kita rumat, Nggih. jangan kaget kalau di rumah orang lain. Klaim ya. Warisan kalau kita tidak dirumat, pasti akan dirumat orang lain. Ini juga penting ini, Pak. Ini juga salah satu pembelajaran buat saya sendiri. Buat kita, Mas ya. Iya, betul. Pokoknya sesuatu yang kita punya, kita tidak merumat, pasti akan dirumat orang lain. Ya, orang lain ini dalam artian negara lain. Nah, Iya. misalnya tari serimpi pernah Iya. diklaim dari negara tetangga kita. Ya, Iya. jangan beruntul wong muda. Nah, tapi suwi-suwi